Sobatkom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar Warta Kominfo Natuna sepekan bersama saya, Patli Kailani. Pemda Natuna gelar rakor bersama Pem Akamigas. Selasa 8 Maret 2022, pemerintah daerah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi dengan Pem Akamigas dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang bertempat di Rumah Makan Sisir Basisir. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda, menyampaikan bahwa adanya penambahan kuota untuk putra-putri asli daerah dalam kerjasama guna kesiapan serta hal-hal teknis mengenai PMB di Akamigas. Direktur Politeknik Energi dan Mineral Pem Akamigas, Peri Burhan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan akan memberikan kesempatan belajar kepada putra-putri Natuna yang ingin belajar dalam hal sektor migas yang kemudian setelah masa pendidikan akan diberikan pendampingan untuk magang. Dari rakor ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi PMB Pem Akamigas tahun ajaran 2022-2023 bertempat di ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Natuna. Pemkab Natuna gelar sosialisasi beasiswa penerimaan mahasiswa baru Pem Akamigas tahun 2022-2023. Rabu 9 Maret 2022, Pem Akamigas melalui sosialisasi secara virtual dari ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Natuna. Basri, asisten bidang kesejahteraan dan ekonomi yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Pem Akamigas atas kesempatan yang telah diberikan kepada putra-putri daerah untuk mengenyam pendidikan di bidang pengelolaan migas. Basri juga menyampaikan ini akan menjadi kesempatan besar bagi anak-anak Natuna untuk mendapatkan pendidikan khusus di bidang migas. Ini juga harus dimanfaatkan oleh generasi muda untuk memahami potensi daerah yang dibekali dengan pengetahuan untuk menjaga serta mengelola dengan baik dan berkelanjutan. Direktur Politeknik Energi dan Mineral Pem Akamigas, Peri Burhan, mengatakan Pem Akamigas akan terus mencari generasi terbaik dari masing-masing daerah untuk bergabung bersama Pem Akamigas. Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah berharap masing-masing sekolah dapat mendorong siswanya untuk mengikuti program beasiswa tersebut dan bagaimana Dinas Pendidikan dapat mengkoordinir masing-masing sekolah untuk berpartisipasi dalam langkah pemerintah untuk melahirkan generasi berkualitas. Gelar sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan, Pemda Natuna harap para generasi memiliki pengetahuan kependudukan. Sekolah Siaga Kependudukan yaitu sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan secara lebih luas dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai kurikulum. Dalam kesempatan tersebut, Haidir menyampaikan, kegiatan ini saya anggap penting dan strategis karena dalam program Sekolah Siaga Kependudukan, materi kependudukan diintegrasikan dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan, sehingga bukan mata pelajaran baru, tidak menjadi jam tambahan. Pelajaran ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, namun justru mempertajam materi yang dibahas. Kemudian Haidir menambahkan bahwa peran guru sangat strategis dalam menanamkan pengetahuan, sikap, perilaku yang responsif, adaptif dalam menghadapi isu atau situasi kependudukan kepada para pendidik. Di akhir sambutannya, Haidir mengatakan melalui sosialisasi SSK ini diharapkan dapat memupuk kesadaran generasi muda tentang kondisi kependudukan di wilayah tempat mereka tinggal.
Bupati Natuna apresiasi Dinas Pariwisata dalam membangun wisata mangrove Pering. Dalam kata sambutannya, Wan Siswandi mengapresiasi Dinas Pariwisata dan Popdarwis Pering dalam menggali potensi wisata di daerah Pering. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Popdarwis yang telah berusaha menciptakan inovasi baru, menciptakan tujuan wisata baru. Kemudian Wan Siswandi juga menambahkan bahwa dalam pembangunan wisata memerlukan dukungan penuh dan kesiapan masyarakat. Menurutnya, jika sumber daya masyarakat siap, maka akan terjadi geliat ekonomi. Namun ini bukanlah hal yang mudah, karena banyak tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Wan Siswandi juga menambahkan, ini betul-betul membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Terkait kesiapan masyarakat, kawasan wisata ini akan banyak pengunjung dari segala penjuru yang datang. Wisata dibangun dengan tujuan agar mampu menggerakkan ekonomi. Wan Siswandi juga menyampaikan harapannya semoga dengan adanya daerah wisata Pering dapat mendatangkan wisata dari berbagai daerah dalam negeri maupun luar negeri. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti Natuna tidak hanya dikenal dari sisi migas, kemudian pertahanan, tapi juga tentunya dari sisi wisata dan juga perikanan yang lain. Tapi sekarang khusus wisata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kom, jumpa lagi bersama kami Diskominfo Natuna dalam program kesayangan kita yaitu NBK Ngobrol Bareng Kominfo. Nah, saya Vera Fernanda selaku host hari ini bersama teman saya ada... Saya Muhammad Fatli Kailani. Iya. Tentunya kita sekarang udah di episode 44 ya, Fer? Iya, hari ini NBK chapter ke-44 edisi 30 Maret 2022. Nah, hari ini kita kedatangan adik-adik yang luar biasa. Sesuai dengan tema hari ini, Iya, generasi berprestasi. Nah, generasi berprestasi, tema NBK kita hari ini kita mengundang adik-adik dari beberapa sekolah ini. Benar. Dari beberapa sekolah, mereka ini yang telah meraih prestasi di Duta Genre. Mungkin Benar. kita bakal cerita-cerita nanti tentang Duta Genre. Ya, ke teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu Duta Genre itu apa? Genre ya. Generasi berencana. Tapi sebelum kita ke dulu, kita kenalan dulu berarti ya, Fer? Iya, jadi generasi berencana itu di bawah BKKBN RI ya secara nasional. Kalau untuk di Kabupaten Natuna itu di bawah bimbingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana seperti itu. Nah, kita kenalan dulu dari mana nih? Dari yang cowok dulu, cowok sendiri narasumber kita. Baik, silakan. Ini ada adik kita, Fikri. Boleh diperkenalkan ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fikri Katriansah, biasa dipanggil Fikri. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bukeran Timur. Alhamdulillah kemarin pada tingkat provinsi saya meraih juara 2 Duta Genre Putra Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Wah. Baik, kita ada Fikri. Kalau gitu kita langsung ke sebelahnya ada Sausan. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sausan Najwa Syambal. Saya biasa dipanggil Sausan. Saya berasal dari PIKR Penerus Bangsa Man 1 Natuna. Alhamdulillah pada bulan Februari kemarin saya terpilih sebagai Duta Genre Putri Kabupaten Natuna dan menjadi perwakilan Kabupaten Natuna untuk ke kancah provinsi. Dan alhamdulillah saya satu-satunya finalis yang mendapat gelar 2 membawa pulang ke Natuna, yaitu Duta Genre Best Kostum dan Duta Genre Terfavorit se-Kepulauan Riau tahun 2020. Tepuk tangan dulu ya. Fikri dan Sausan.
Nah, kita lanjut ke Oke, sebelahnya lanjut. lagi. Iya. Ada siapa? Silakan. Oke, jadi genre itu ada panggilan untuk penggemar genre atau anak-anak genre itu Gen Rangers. Nah, halo Gen Rangers, oke, Oh perkenalkan. gitu. Jadi Nama Gen saya- Rangers. Gen Rangers. Gen Ranger. Gen Oke. Ranger. Halo Gen Rangers, perkenalkan nama saya Sri Wulandari. Saya akrab disapa Wulan. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Forum Genre Kabupaten Natuna. Saya duta udah lama, tahun 2020 sebagai Duta Inteligensia Kabupaten Natuna. Sekarang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bunguran Timur, jurusan IPA. Iya. Luar biasa. Baik, keren-keren ya. Ini ada adik-adik kita kebetulan dari dua sekolah, dari SMA Negeri 1 Bunguran Timur dan dari Man 1 Natuna. Natuna. Baik, kalau gitu kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin umumnya akan orang tanyakan gitu. Apa sih duta genre itu sendiri? Mungkin Iya. dari Wulan deh dulu. Ya, dari Wulan dulu. Oh boleh, oke. Duta Genre itu sebagai brand ambasador program-program genre. Jadi mereka berdua ini yang jadi role model untuk remaja-remaja Natuna. Nah, kan di genre itu banyak duta ya, di banyak sekali duta. Cuman kita milih lagi 2 orang brand ambasador terbaik untuk dijadikan pelopor bagi remaja-remaja di Natuna. Seperti itu Kak. Seperti itu. Iya. Nah, kalau lebih spesifiknya genre ini generasi berencana ini fokusnya ke apa sih kalau di Natuna? Generasi berencana itu fokusnya ke remaja-remaja dan memberi pemahaman kepada remaja tentang menghindari triad genre, terus Triad juga ya triad KRR dan triad genre, terus nanti juga ada materi-materi seperti kayak pendewasaan usia perkawinan, Iya. seperti itu. Keluarga. Baik. Nah, ya kita pernah dengar juga kalau untuk di generasi berencana itu ada beberapa program ya yang Iya. dijalankan. Itu Iya. tadi salah satunya Wulan bilang triad KRR ya. Ya. KRR. Nah, mungkin bisa dari teman-teman ceritain, jelasin gitu triad KRR tuh apa-apa aja gitu. Ya boleh ke Sausan atau Fikri dulu nih. Jadi Fikri. Triad KRR itu adalah sebuah program ya dari genre juga, berarti 3 apa ya? Katakan tidak. Katakan Katakan tidak tidak. pada pernikahan dini, seks bebas dan nakza. Jadi para generasi berencana ini diharapkan dapat mengkampanyekan pada remaja-remaja di Natuna untuk menghindari 3 resiko ini gitu. Oh gitu. Jadi hampir sama. Apa sih bedanya sama PR gitu yang kita kenal Iya. gitu? Oke. Programnya sama apa gimana? Oke, jadi sebenarnya itu PIKR itu merupakan anak dan anak dari genre. Jadi genre ini ada induk dari pikir-pikir yang ada di sekolah-sekolah gitu. Jadi turunan itu gimana? Fungsinya sama saja untuk menyebarkannya, hanya pikir ini berfokus kepada sekolah tersebut gitu. Oh gitu, iya baik. Kalau dari Sausan sendiri memaknai duta genre ini dari Sausannya udah ke kabupaten, terus kemarin ke provinsi. Pemaknaan dari Sausan sendiri sebenarnya duta genre ini apa sih? Duta genre itu kayak apa ya? Dia tuh yang mengkampanyekan bahwa ke remaja-remaja kalau kita tuh harus jadi agent of change. Kita tuh harus bisa, karena apa ya? Kita kan dari remaja itu untuk penerus bangsa, untuk generasi emas. Kita kan generasi emas. Jadi gimana caranya kita itu membantu remaja-remaja merubah kebiasaan buruk agar kita tuh bisa menjadi agent of change-nya para remaja. Jadi kitalah yang menjadi role modelnya para remaja gitu. Gimana caranya kita mencontohkan yang baik, gimana caranya kita agar tingkat stunting pernikahan dini yang sedang gencar-gencarnya itu bisa menurun. Jadi kalau dari kita, untuk kita, oleh kita gitu. Iya, Jadi dari kita untuk kita oleh kita. Iya baik, seperti yang dijelaskan sama Sausan tadi. Tapi bentuk kegiatannya itu kalau untuk teman-teman genre itu apa gitu yang kegiatan realnya gitu mengkampanyekan ada berupa kegiatan apa gitu? Jadi kita kemarin udah ada namanya genre Ghost to School. Kita juga ada sharing santai juga. Sama genre Road to Show. Ya, genre Road to Show. Jadi Gimana kalau genre Ghost to School ini kita mensosialisasikan, melakukan penyuluhan di setiap sekolah di Bunguran Besar Natuna. Mungkin terkendala untuk pulau-pulau di Natuna itu belum bisa ya, karena masalah transportasi, tapi untuk Bunguran Besar insya Allah sudah terlaksana. Bedanya genre Ghost to School sama genre Road to Show ini adalah letak di mana genre Ghost to School itu melakukan sosialisasi materi tentang nafza, stunting, PUP, semacamnya. Sementara genre Road to Show ini merupakan
mengajak para remaja untuk bisa menjadi role model bagi kaumnya sebaya gitu. Oh gitu Bang ya. Nah, kita ke Ulan lagi. Ulan dari Duta Intelijensia 2020. Iya. Apa bedanya 2020, 2021 dan 2022 gitu? Apa yang belum terwujud mungkin? Untuk tahun 2021 nggak ada ya. 2021 nggak ada. Jadi 2021 itu satu ya? 2021 ya, jadi kami menjabat selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi perbedaan antara 2020 sama 2022 itu sangat berbeda. Dari pemilihan duta kabupatennya aja, kami itu melakukan, kalau tahun 2020 kami melakukan karantina selama 3 hari, terus dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, olahraga, mendapatkan penyuluhan juga dari dokter kecantikan, dari psikolog, dan masih banyak hal lagi kalau misalkan memang di karantina. Jadi para juri juga bisa melihat kita bagaimana kita di rumah. Jadi kita bisa jadi benar-benar duta deh tahun 2020. Tapi sayangnya pada tahun 2020 pemilihan duta provinsi itu secara online. Oh. Nah, gitu. Secara online di sisir basisir. Pada saat itu saya hanya menjadi panitia dan teman saya menjadi peserta. Nah, di situ perbedaannya. Kalau di tahun 2022 mereka berdua ini tidak kami karantina, jadi karena yang biasa jadi tempat karantinanya nggak bisa dipakai, jadi kami melakukan kegiatannya itu hanya dari pagi sampai sore. Mereka mendapatkan pembekalan selama 2 hari. Nah, ketika hari ketiga, yang tadinya di tahun 2000 itu malam puncak, jadinya hari puncak, soalnya acaranya pagi. Jadi memang one day service, satu hari Iya. kegiatan. Acaranya pagi dan sama seperti tahun-tahun biasanya, kayak menjawab pertanyaan, pemilihan duta biasanya, dan alhamdulillahnya di tahun 2022 mereka bisa berangkat ke provinsi. Luar biasa. Pemilihannya secara offline. Iya keren. Oke. Nah, Ulan ini kan ketua genre ya Kabupaten Natuna tahun 2002. Itu untuk genre di Kabupaten Natuna itu kira-kira apa aja sih yang udah dicapai gitu menurut Ulan? Oke, apa aja yang udah dicapai sama genre Kabupaten Natuna ya? Pada tahun 2020 ke tahun 2021 kan kami mengalami penurunan lah ya, istilahnya penurunan karena banyak anak-anak yang tahun 2020 itu keluar Natuna karena dia mau menempuh pendidikan yang lebih pastinya. Nah, pada tahun 2021 di situ kami hanya bisa ngikut kegiatan yang kolek-kolekan kayak sama organisasi-organisasi lain. Ketika tahun 2022 mendapatkan duta-duta yang pastinya memiliki intelektual yang tinggi, jadi kami bisa membuat kegiatan-kegiatan yang pastinya juga bagus seperti sharing santai, genre Goes to School, terus nanti kami mau ngebuat website Let's Talk to Me, dan itu tuh sebenarnya kegiatan tahun 2020 pengen kami angkat kembali. Nah, terus masih banyak program-program baru yang sudah kami buat. Kalau masalah tercapai atau tidaknya sesuai dengan usaha-usaha kami sih Kak. Benar. Jadi memang duta genre terpilih harus merepresentasikan, tadi Saunan bilang sama Fikri bilang harus menjadi role model bagi anak-anak muda sekarang. Nah, kalau dari proses pemilihannya ini kita ke Fikri dulu deh. Kemarin kan kalau pemilihan duta itu kan kalian harus ini ya punya program ya. Nah, kalau kemarin program yang dibawakan di kabupaten apa? Sebelum kita ke provinsi nih. Iya, coba diceritain pengalamannya kemarin tuh gimana? Kalau untuk tingkat kabupaten, Fikri ada namanya Mekar nih, Media Edukasi Kreativitas dan Aksi Remaja. Mekar. Iya, Mekar. Jadi itu berupa kegiatan di mana para remaja bisa nih mengumpulkan aspirasi atau permasalahan remaja itu dalam kegiatan tersebut gitu. Dan bisa juga melakukan kegiatan seperti aksi remaja berupa penggalangan dana atau bantuan sosial lah seperti gitu. Tapi kalau kita masuk ke genre dalam proses ini seleksinya itu kita hanya bentuk program apa sesuatu program sudah dilaksanakan? Bisa baru dibentuk sama kegiatan sudah terlaksana. Terlaksana. Iya. Oke. Jadi nanti setelah terpilih tindak output nyatanya apa yang pengen dilakukan? Yang dilakukan ya utama itu adalah ini untuk ke pulau-pulau kecil di Ke pulau-pulau. Iya. Jadi memang ruang lingkupnya tidak sekolah tapi ke pulau-pulau. Iya, benar.
Oh, itu dari Fikri. Kita belum bicara provinsi ya. Karena kita kesalahan ya. BTW Fikri ini kalau di sekolahnya sebagai Ketua Piker juga. Ketua Piker juga Bang. Piker. Iya. Jadi kayak instansi terkecilnya itu Piker. Iya. Iya, kayak anaknya lah gitu Anak. ya. Oke. Iya, kalau dari sisi Sausan Apa program yang dibawakan sehingga juri harus memilih Sausan waktu itu? Sausan kemarin Sausan. Ya, Sausan. Sorry. Sausan kemarin bawa program itu Genre Plus, Genre Plus. Play and Discuss. Jadi kita ini kan remaja kan. Remaja itu terkadang kalau kita hanya sosialisasi, mendengarkan materi itu kayak bosen Bosen, nggak sih? iya. Benar. Jadi gimana caranya kita tuh bisa remaja itu bisa dapat edukasi tapi sambil bermain. Itu program yang Sausan bawa pada saat tingkat kabupaten. Kemudian Sausan juga ingin memajukan atau meningkatkan dan mengaktifkan kembali sosial media, di mana pada saat COVID gini kan remaja tuh hampir 24 jam nggak sih main Benar. handphone terus Stay kan di rumah, jadi- sesuatunya online. Iya, semuanya online. Jadi Sausan kayak pengen ningkatin lagi nih sosial medianya Forum Genre maupun sosial medianya Sausan. Gimana caranya Sausan tuh bisa mengedukasi mereka melalui sosial media gitu Kak. Jadi itu program yang tingkat kabupaten. Jadi Genre Plus, Play and Discuss. Iya. Oke. Nah, dari kedua program ini kemarin Wulan bawa mewakili aspirasi anak Natuna di Musrembang. Itu aspirasinya ada yang diambil dari teman-teman atau memang itu memang dari program Genre sendiri? Aspirasi disampaikan ke Bupati. Untuk aspirasi yang kemarin saya sampaikan itu ada dari teman-teman dan ada dari mereka juga karena genre ini kurang diperhatikan sebenarnya. Pas ini aja nih lagi naik-naiknya alhamdulillah dan bisa diberikan kesempatan untuk berbicara langsung ke Bapak Bupatinya langsung. Keren. Iya. Jadi dalam apa ya teman-teman Genre ini mempunyai harapan untuk bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah ya Bang. Bisa kita lihat dari kemarin udah muncul juga di Musrembang menyampaikan aspirasi. Salah satu dan itu perwakilan anak Natuna luar biasa. Sekabupaten Natuna Iya. bisa tampil di depan Bupati dan menyampaikan aspirasi dan kemudian diterima kemarin ya akan diikutsertakan dalam seluruh kegiatan Bupati di luar daerah. Salah satu kontribusi yang akan diwujudkan oleh Genre tahun ini. Nah, sekarang kita bicara prestasi. Mana sih Sausan tadi di sana ya? Banyak banget tadi selempangnya Per. Oh iya. Jadi mereka berdua memenangkan 4 kategori di tingkat provinsi. Nah, kalau gitu kita Fikri jelasin kemarin dapat apa aja? Kemarin Penghargaannya. Fikri cuma dapat juara 2 Duta Genre Putra Provinsi Kepulauan Riau. Merendah banget cuma enggak lah. Tapi udah apa ya bersyukur banget karena Fikri tuh nggak expect kalau bisa winner gitu di provinsi. Itu pemilihan di kabupaten bulan berapa? Bulan Februari. Februari. Kak. Tadinya di bulan Maret. Maret. Baru banget. Ini Duta Genre ngeprank atau gimana? Atau memang Ulan belum tahu bakal ada provinsi di Maret atau udah tahu? Udah tahu karena jadi pas mereka selesai malam puncak hari puncak besoknya langsung rapat sama provinsi sama langsung orang provinsi. Iya, tapi Fik, infonya nih dari PR Sejati Semansa ya itu dapat Iya, juara ada yang TikTok TikTok challenge. challenge juga itu gimana ceritanya? Itu konsepnya gini. Fikri sebagai ketua mungkin hanya bisa mengkoordinir karena yang membuat TikTok itu adalah pengurus dan anggota PR-nya saja, gitu Kak. Itu juara 1 kemarin. Iya juara 1 kita Kepri Kak. Temanya apa itu waktu itu? Tentang stunting. Tentang Kita stunting. pengen lihat ya nanti Nanti kasih kita lihat baca. ya kontennya gimana. Nah, bedanya Fikri di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi apa Ya, bedanya? sambil minum. Dalam kompetisinya. Bedanya itu mulai dari kegiatannya. Kalau tingkat kabupaten mungkin kurang padat dibandingkan provinsi karena kalau di provinsi ini dari susunan acaranya itu emang padat dari pagi sampai malam nih acaranya, mulai dari kegiatan pembukaan materi, tes tertulis, genre paparan, presentasi, menyampaikan karya esai, serta ada penampilan bakat juga nih di tingkat provinsi. Dilanjut ke malamnya itu adalah latihan koreo untuk malam puncak. Malam puncak. Iya. Nah, bedanya tadi kalau di kabupaten tadi bawa program Mekar, kalau di sana ada penyampaian program juga nggak? Ada, Fikri berbeda lagi kali ini. Tapi tahan dulu. Iya, Karena tapi kita harus banyak iklan nih. nih. Karena Oke. kita akan Iya. iklan sebentar dan kita akan kembali setelah iklan berikut ini.
Sobat Kom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar Warta Kominfo Natuna sepekan bersama saya, Vera Fernanda. Bupati Natuna resmikan Kampung Perdamaian Adiaksa di Desa Sepompang, Senin 14 Maret 2022. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik apa yang dicanangkan oleh Kejaksaan Negeri Ranai dalam launching Kampung Perdamaian Adiaksa di Desa Sepompang. Menurutnya, Kejaksaan Negeri Ranai hadir di tengah masyarakat untuk membantu dalam pelayanan hukum. Pada kesempatan tersebut, ia juga berpesan kepada masyarakat agar memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan Kejaksaan Negeri Ranai. Ia berharap nantinya tidak hanya ada satu desa saja yang dicanangkan sebagai kampung perdamaian, tetapi kampung lain akan dicanangkan juga. Kasus pun nanti di Desa Sepompang ini yang sudah kita kerjasamakan dengan Kejaksaan juga dipublish juga di tingkatnya provinsi, di tingkat kabupaten. Agar apa? Agar di samping ada laporan rutin dari Pak Kajari ke Kajati, Bupati Natuna hadiri acara nasi kapau atau vaksinasi jangkau pulau di Desa Batu Gajah Senin 14 Maret 2022. Sebagai upaya mempercepat pemutusan mata rantai COVID-19, pemerintah Kabupaten Natuna terus mengejar target vaksinasi untuk membangun herd immunity. Pemerintah di daerah juga menjangkau pulau-pulau hingga desa. Salah satu program yang dijalankan adalah nasi kapau atau vaksinasi jangkau pulau. Wan Suswandi menyampaikan akhir-akhir ini kasus COVID di Kabupaten Natuna perlahan mengalami kenaikan. Ia mengatakan kedepannya vaksinasi akan menjadi salah satu syarat dalam melakukan proses perjalanan baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Bupati Natuna sampaikan peraturan daerah tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD Natuna. Senin 14 Maret 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang DPRD Natuna. Digelar rapat paripurna 2 DPRD Kabupaten Natuna masa persidangan 2 tahun sidang 2022 dengan agenda penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap pengantar Raperda Kabupaten Natuna 2022. Bupati Natuna dalam menyampaikan pidato Ranperda juga mengajak DPRD untuk dapat segera dibahas bersama beberapa Ranperda di antaranya. Ranperda perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Ranperda pencabutan peraturan daerah Kabupaten Natuna nomor 3 tahun 2014 tentang bangunan gedung dan beberapa Ranperda lainnya. Rapat paripurna tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar yang didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Natuna Daeng Ganda Ramatullah, Wakil Ketua 2 DPRD Jarmin, Forkopimda, beberapa kepala OPD serta awak media. Bupati Natuna hadiri secara virtual acara launching Rumah Restoratif Justice. Pemerintah daerah Kabupaten Natuna, dalam hal ini Bupati Natuna Wan Suswandi, menghadiri acara launching Rumah Restoratif Justice yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara virtual bertempat di halaman kantor Desa Sepompang, 16 Maret 2022. Dalam acara tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang telah membantu dalam menyukseskan program tersebut. Selanjutnya, Burhanuddin menyampaikan bahwa restoratif justice memang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalur perdamaian. Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut, Bupati Natuna, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Natuna, para asisten, para kepala OPD, kepala Kejaksaan Negeri Ranai, serta masyarakat setempat. Pemda Natuna gelar sosialisasi pengolahan air limbah domestik.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Natuna memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai bahaya limbah domestik. Materi yang disampaikan yakni sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengolahan air limbah domestik, serta Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang unit pelaksana teknis pengolahan air limbah domestik. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Natuna Agus Supardi menyampaikan bahwa pelayanan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan merupakan urusan yang wajib. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah telah membuat kebijakan guna mengatur permasalahan pencemaran air limbah domestik tersebut. Selaku penggagas acara, Agus Supardi juga mengatakan, peraturan tersebut merupakan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya air dan lingkungan, serta pengolahan air limbah domestik. Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Natuna Basri saat membuka acara tersebut menyampaikan bahwa suatu daerah akan dikatakan maju, salah satunya daerah yang sanitasinya bagus. Ia juga mengapresiasi sosialisasi tersebut. Menurutnya, permasalahan sanitasi adalah pelayanan penting yang mendasar. Ia juga berharap agar para camat, lurah, dan kades yang hadir dapat melaksanakan pengolahan tersebut di daerahnya masing-masing. Demikian laporan kawan sepekan. Ya baik, terima kasih Sobat Kom. Apa tadi yang kalau untuk teman-teman genre? Gen Rangers. Masih menyaksikan kami di NBK chapter ke-44, masih bersama adik-adik dari Duta Genre Kabupaten Natuna gitu. Kita langsung lanjut ke Fikri ya. Benar. Nyambung ke Fikri tadi ngobrolin apa Bang? Nah, program apa sih Fik? Ya, apakah sama dengan di kabupaten atau provinsi ada perbedaan program ditawarkan? Oke, berbeda ya untuk yang kabupaten tadi Ungkar, dan untuk provinsi Fikri buat yang out of the box mungkin simple sih, berupa kartu, namanya itu adalah habit card. Habit card? Iya, habit card. Ini didesain ada tim desainnya. Jadi dalam satu set produk ini ada 60 kartu. Tujuan games ini itu adalah untuk melatih para remaja menghindari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Cara main itu simple, kita kocok main kartunya. Oke, abang main nih ceritanya. Ini buat anak-anak atau buat? Enggak, ini untuk tapi harus dilakuin ya hari ini. Harus One day one challenge. Harus dilakuin. Maksudnya nggak sekarang kan? Boleh. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan sekarang. Ya. Tapi ini bukan ngeprank. Enggak. Berarti ini good habit. Iya. Good habit, oke. Good habit. Silakan ambil yang paling bawah kartunya. Kok jadi ragu ya? Tapi nggak bisa. Paling bawah. Iya, betul. Apa tuh? Bacain. Ajak ngobrol orang random hari ini, jangan menggunakan media sosial. Ya, that's cheating. Ketemu orang nggak dikenal. Kita nggak kenal. Iya. Oh, jadi aktivitas yang positif yang tapi semuanya nggak pakai sosial media atau ada yang pakai sosial media? Ada yang sampai tergantung challenge-nya. Jadi kalau misalnya ini tadi jadi terbit mau dicetak, itu isi kartu ini tuh bakal diisi sama pakar-pakar profesional dari psikolog, tim kesehatan. Intinya itu untuk merubah remaja dari yang negatif jadi positif gitu. Ini emang menurut Fikri emang simple sih yang dilakukan para remaja, tapi jika kita lakukan ini secara konsisten terus menerus, ini bakal worth it untuk para remaja. Kita coba proses sekali lagi, kamera yang ngambil. Oke, boleh. Tapi nanti setelah ini kan. Oke, boleh. Coba. Ini coba. Ambil yang paling bawah ya. Jangan. Coba cek ah. Buat jurnal harian, seperti masa kecil Anda, rekam kejadian harian Anda di jurnal. Dear Diary. Bisa. Keren. Memang ini memang dari teman-teman dari Natuna aja ya? Ide? Iya. Jadi ini memang murni dari ide Fikri. Ada Ide dari bantuan lagi Fikri. dari Duta Genre sebelumnya.
Wow, keren. Kenapa sih tercetus ide untuk buat ini? Ini ya background latar belakangnya, Iya, latar Fikri belakangnya. lebih suka bermain ya karena tadi Mekar sudah melakukan aksi remaja, mungkin Fikri buatnya lebih simple dan untuk apa ya, lebih friendly untuk ke teman remaja mungkin lebih bisa dimasukkan karena kan contoh tadi tantangan untuk membuat diary itu kan hal-hal biasa lumrah dilakukan para remaja untuk menceritakan kisah hari ini itu ke dalam curhatan bukunya gitu. Iya, cuman sekarang kayaknya udah jarang ya orang Iya. nulis diary ya. Ah. Nulisnya di itu. Sosial media, curhat gitu kan. Zaman kami dulu masih tuh nulis diary. Jadi habit card ini memang untuk menstimulus anak-anak untuk Iya. melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Oke, itu dari Fikri keren banget. Kalau gitu kita ke Sausan. Ya. Apa bedanya Sausan kompetisi di kabupaten sama kompetisi di provinsi? Wah, beda banget mungkin ya. Jadi karena mungkin kita di kabupaten udah dapat pembekalan, jadi pada saat di provinsi kita itu ada jambore ajang kreativitasnya dulu. Itu selama 3 hari, tapi secara online. Jadi itu kita diisi oleh narasumber-narasumber yang sangat berkompeten. Salah satunya ada yang centang biru gitu kan, kebetulan. Jadi psikolog yang emang udah tinggi lah gitu. Jadi kita emang dilatih lagi di Jambore itu. Nah, pada saat itu kita masih banyak nih materi yang belum kita pahami. Kita banyak dapat ilmu baru di situ. Jadi pada saat kita udah di provinsi di Batam, kita tuh nggak ada lagi namanya pembekalan. Kita benar-benar pure kegiatan. Emang di situ tuh lebih padat daripada di provinsi karena maksudnya di kabupaten. Karena yang di kabupaten itu kita nggak ada karantina, tapi yang di provinsi kita ada karantina. Itu mulai dari jam 5 subuh kita harus datang bangun sampai malam kita itu koreo. Itu emang benar-benar kegiatannya padat. Kita kemarin ada genre paparan juga, ada penampilan bakat juga. Kita ngangkat ciri khas Melayu ya, kita ngangkat daerah di Natuna, kita bawa ke provinsi gitu. Mungkin kayak lebih intens mungkin. Terus kita tuh di situ benar-benar yang namanya belajar memanage waktu. Kita harus banget disiplin, nggak ada telat-telat. Terus kita juga bajunya ditentuin. Pokoknya kita lebih intens lah yang di provinsi ini. Jadi emang benar-benar sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat mengayomi satu sama lain gitu. Luar biasa. Iya. Kalau pengen nanya nih sebenarnya. Kan teman-teman nih sekolah ya, maksudnya teman-teman yang lain yang nggak gabung di Duta Genre gitu, yang nggak ada kegiatannya. Kenapa sih teman-teman mau gitu? Motivasinya apa untuk gabung ke Duta Genre gitu? Apa? Dari siapa dulu? Bulan dulu ya, senior. Kenapa mau gabung di Duta Genre kan? Oke, jadi saya ikut PIKR itu dari SMP sudah 6 tahun, dari kelas 1 sudah ikut PIKR, dan dari kelas 1 itu saya sudah tahu kalau misalkan ada pemilihan duta pada saat SMA. Jadi saya ikut PIKR di situ pastinya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan saya memahami materi-materinya. Ketika SMP, pas SMA udah nggak kaget lagi sama yang namanya organisasi atau apa itu. Dan saya masuk ke duta karena melihat materi-materinya itu kan banyak hal yang tabu untuk dibahas di sekolah. Jadi materi-materi yang di genre itu tidak didapatkan di sekolah formal. Jadi materi-materinya itu sangat baik untuk di kehidupan masa depan. Dan genre itu tidak hanya mengajarkan tentang materi-materi yang baku-baku gitu. Jadi kita juga paham tentang remaja gimana, cara manage waktu yang benar itu gimana, memiliki jiwa kepemimpinan yang benar itu gimana. Jadi semuanya itu diajarkan. Jadi untuk life skill juga. Ya, life skill, ya benar. Skill. Ya, jadi kan di genre itu ada bidang-bidangnya, ada konselor sebaya, ada pendidik sebaya, ada juga nanti bidang kegiatannya. Jadi mereka bisa menyesuaikan bakat-bakat mereka gitu. Gitu. Jadi kan kegiatan sekolah udah penuh gitu. Nah tadi karena manajemen waktunya gimana? Atau genre kayak dia kapan ada waktunya aja gitu? Manage waktunya ya. Iya. Kalau Ulan sendiri manage waktu itu dari pagi sampai siang kan sekolah, sore istirahat. Terus pas ada waktu senggang mungkin Ulan bisa pantau grup atau mikir kegiatan apa, minta pendapat mereka bagaimana.
Terus malamnya kalau misalnya ulang les, terus kalau misalkan ada rapat yang dadakan, kita bisa rapat di WA. Jadi sekarang ya, sosial media juga bisa Iya, bisa rapat di WA, bisa rapat di Zoom, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, kami melakukan pertemuan. Dan kata pembina kami juga pembina kami sangat pengertian terhadap kami. Jadi kalau misalnya kami ada kegiatan yang lebih penting sekolah, ya udah kami diizinkan. Jadi menyesuaikan waktu sekolah juga. Iya. Kalau dari Sausan sendiri, kenapa akhirnya Sausan. Sausan. Dan Sausan sendiri kenapa memilih untuk masuk ke Duta Genre? Oke, jadi kebetulan Sausan sama kayak Kak Ulan udah lama banget. Jadi Sausan itu ikut PIKR, kan dari PIKR dulu nih. PIKR itu dari kelas 2 MTS itu udah berarti sekarang udah 4 tahun kan? 4 tahun. Jadi Sausan tuh awalnya penasaran gitu Kak. Penasaran kenapa ya remaja tuh kok bisa nakal gitu. Kenapa remaja bisa nakal? Maksudnya kayak kenapa ya remaja tuh kok kayak seumuran Sausan kok mereka udah nikah gitu. Kayak kita masih kecil kan Kak, masih pengetahuan kita masih minim gitu. Terus kita kayak masalah pubertas, masalah kayak gitu-gitu tuh organ reproduksi, kesehatan reproduksi tuh kita tuh nggak dapatkan di pelajaran biasa. Misal kita belajar biologi, kita belajar organ reproduksi, tapi kita tuh nggak tahu mengenai hal-hal. Intinya tuh kalau kita masuk PIKR, kita tuh dapat ilmu yang lebih mendalam. Ya. Kadang-kadang di mata pelajaran itu tabu gitu ya. Banget gitu. Jadi kayak kita nih kan apalagi anak cewek kan, kayak agak segan gitu ngomong ke orang tua. Ma kok kayak kita pertumbuhan kita dari transisi ke anak-anak ke remaja kok gini gitu. Kadang kita mau cerita tuh agak susah gitu ke orang tua. Lebih nyaman ke usia yang sama usia. Lebih nyaman ke sama usia. Nah kita nih dikasihlah wadah ini gitu, wadah untuk kita tuh bebas untuk mengekspresikan diri, bebas untuk menceritakan hal-hal yang sebenarnya kita masih anggap tabu gitu. Jadi makanya masuk PIKR itu juga salah satunya motivasi Sausan kayak pengen gimana sih kayak biar remaja-remaja Natuna tuh nggak nikah masih kecil gitu kan, kesian kan. Nggak nikah masih kecil, terus gimana biar remaja-remaja Natuna tuh nggak melakukan hal-hal yang seharusnya mereka nggak ngelakuin di usia mereka gitu. Itu mungkin motivasi Sausan. Keren. Baik, kalau dari Fikri sendiri? Wah, kalau misalnya dari Kak Ulan sama Sausan udah ngikut dari SMP, Fikri malah kebalikannya nih. Kenal PIKR itu emang dari sejak SMP, cuma belum masuk dalam organisasi PIKR. Alasan Fikri pengen masuk PIKR itu karena Fikri dari SD itu udah ada jiwa kepemimpinan, leadership itu udah ada semenjak ikut pramuka nih. Jadi dikasih kepercayaan jadi wakil pratama. Nah coba nih di SMP tahu gitu ada sosialisasi. Nah Genre Goes to School itu merupakan program dari Genre ke sekolah-sekolah. Saat itu ada Duta Genre Provinsi finalis dari Natuna, itu ada Bang Aska. Dia tuh sosialisasi nih ke SMP 1. Di situ Fikri bener-bener tercengang gitu loh. Oh gini ternyata ikut PIKR, hasilnya jadi Duta Genre, jadi bisa memotivasi teman remaja. Jadi Fikri ini sebagai anak yang suka ngomong di depan orang ramai, jadi ingin sekali pengen masuk ke dalam forum itu. Nah di SMA nih mulai nih tawarin diri nih ke guru pembina PIKR, bilang Bu saya pengen masuk nih Bu ke PIKR gitu, saya pengen sekali tergabung dalam Genre Natuna, menjadi salah satu role model bagi para remaja di Natuna gitu sih. Gitu. Baik. Keren ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Masih muda tapi punya rasa peduli. Iya, open minded terhadap itu yang sebenarnya memang harus diedukasi tapi masih ada tabu di Kabupaten Natuna seperti kata Sausan tadi. Nah, kita ke Ulan lagi nih Ulan. Sudah terpilih nih dutanya. Mau diapain? Ya tentu dong harus diberdayakan. Sudah kepilih dutanya mau diapain. Jadi Ulan mau mereka berdua ini memahami setiap remaja itu berbeda. Jadi remaja itu nggak bisa disamakan. Nah, jadi nanti di setiap kegiatan mereka berdua akan selalu dilibatkan dan akan selalu memberikan contoh kepada remaja-remaja, gitu Kak. Gitu. Mau diapainnya tuh nanti lah ya. Tapi di Genre ada program perencanaan ya? Maksudnya pengen ngapain udah ada. Oke. Kemarin kan disampaikan di Musrembang. Musrembang itu. Jadi itu memang mewakili seluruh apa yang dilakukan Genre terhadap anak-anak Itu Natuna. kegiatan rutin. Jadi kalau misalnya nanti kayak ada kegiatan yang kayak penggalangan dana, itu kan kita nggak tahu ya itu kegiatan rutin atau enggak. Soalnya
sesuai juga sama organisasi lain. Oke. Ulan, mau nanya nih, apa pandangan Ulan sama remaja-remaja di Natuna sekarang nih gimana? Remaja Natuna tuh gimana gitu? Pemandangan Ulan ya untuk remaja-remaja Natuna. Masih ini ya, remaja-remaja Natuna itu kayak masih belum ada keberanian untuk turun secara langsung. Nah, salah satu manfaat ikut genre itu kan bisa kenal orang banyak, nambah relasi, bisa kenal bisa kenal pejabat-pejabat Natuna kan, terus bisa kenal dengan orang-orang dinas yang baik-baik. Nah, remaja-remaja Natuna itu masih suka malu, nggak berani, individualis, sering main HP. Jadi pas di kelas aja tuh kayak mereka tuh takut gitu untuk presentasi, untuk bicara, untuk ngomong di depan tuh masih ragu. Padahal kita juga yang mendengarkan tidak mau menyalahkan gitu kan. Nah, pertama itu kurang berani. Nah, kalau untuk permasalahannya kenakalan remaja, mungkin remaja-remaja itu masih kurang edukasi nih untuk tentang materi seksualitas, mereka yang tidak tahu bahayanya free sex, mereka yang tidak tahu bahayanya nafsa, bahkan bukan nafsa aja sekarang, kayak pemakaian komik berlebihan, ngelem, kan remaja-remaja Natuna juga ada yang seperti itu. Ada beberapa yang menyimpang tindakannya. Iya, yang menyimpang. Jadi pandangan saya sama remaja-remaja Natuna ini masih perlu diedukasi lagi, masih perlu diberikan bimbingan. Hanya saja kami juga perlu dukungan dari teman-teman yang ada di forum genre, juga dinas-dinas terkait gitu. Iya, baik. Terima kasih Ulan dan teman-teman. Tapi kita jeda lagi nih Bang. Udah terasa ya? Udah mau selesai ya? Iya, kita jeda sekali lagi, ntar kita balik langsung ke closing statement ya, seperti biasa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di NBK. Ngobrol bareng Kominfo chapter ke-44, generasi berprestasi. Sobatkom, saatnya kami menyampaikan rangkuman berita kegiatan pimpinan daerah Kabupaten Natuna dalam sepekan untuk Anda. Inilah kabar Warta Kominfo Natuna sepekan bersama saya, Patli Kailani. Pemda Natuna gelar rakor bersama Pem Akamigas. Selasa 8 Maret 2022, pemerintah daerah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi dengan Pem Akamigas dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang bertempat di Rumah Makan Sisir Basisir. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda, menyampaikan bahwa adanya penambahan kuota untuk putra-putri asli daerah dalam kerjasama guna kesiapan serta hal-hal teknis mengenai PMB di Akamigas. Direktur Politeknik Energi dan Mineral Pem Akamigas, Peri Burhan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan akan memberikan kesempatan belajar kepada putra-putri Natuna yang ingin belajar dalam hal sektor migas yang kemudian setelah masa pendidikan akan diberikan pendampingan untuk magang. Dari rakor ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi PMB Pem Akamigas tahun ajaran 2022-2023 bertempat di ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Natuna. Pemkab Natuna gelar sosialisasi beasiswa penerimaan mahasiswa baru Pem Akamigas tahun 2022-2023. Rabu 9 Maret 2022, Pem Akamigas melalui sosialisasi secara virtual dari ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Natuna
Basri, asisten bidang kesejahteraan dan ekonomi yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Pem Akamigas atas kesempatan yang telah diberikan kepada putra-putri daerah untuk mengenyam pendidikan di bidang pengelolaan migas. Basri juga menyampaikan ini akan menjadi kesempatan besar bagi anak-anak Natuna untuk mendapatkan pendidikan khusus di bidang migas. Ini juga harus dimanfaatkan oleh generasi muda untuk memahami potensi daerah yang dibekali dengan pengetahuan untuk menjaga serta mengelola dengan baik dan berkelanjutan. Direktur Politeknik Energi dan Mineral Pem Akamigas, Peri Burhan, mengatakan, Pem Akamigas akan terus mencari generasi terbaik dari masing-masing daerah untuk bergabung bersama Pem Akamigas. Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah berharap masing-masing sekolah dapat mendorong siswanya untuk mengikuti program beasiswa tersebut dan bagaimana Dinas Pendidikan dapat mengkoordinir masing-masing sekolah untuk berpartisipasi dalam langkah pemerintah untuk melahirkan generasi berkualitas. Gelar sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan, Pemda Natuna harap para generasi memiliki pengetahuan kependudukan. Sekolah Siaga Kependudukan yaitu sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan secara lebih luas dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai kurikulum. Dalam kesempatan tersebut, Haidir menyampaikan, kegiatan ini saya anggap penting dan strategis karena dalam program Sekolah Siaga Kependudukan, materi kependudukan diintegrasikan dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan, sehingga bukan mata pelajaran baru, tidak menjadi jam tambahan. Pelajaran ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, namun justru mempertajam materi yang dibahas. Kemudian Haidir menambahkan bahwa peran guru sangat strategis dalam menanamkan pengetahuan, sikap, perilaku yang responsif, adaptif dalam menghadapi isu atau situasi kependudukan kepada para pendidik. Di akhir sambutannya, Haidir mengatakan melalui sosialisasi SSK ini diharapkan dapat memupuk kesadaran generasi muda tentang kondisi kependudukan di wilayah tempat mereka tinggal. Bupati Natuna apresiasi Dinas Pariwisata dalam membangun wisata mangrove Pering. Dalam kata sambutannya, Wan Siswandi mengapresiasi Dinas Pariwisata dan Popdarwis Pering dalam menggali potensi wisata di daerah Pering. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Popdarwis yang telah berusaha menciptakan inovasi baru, menciptakan tujuan wisata baru. Kemudian Wan Siswandi juga menambahkan bahwa dalam pembangunan wisata memerlukan dukungan penuh dan kesiapan masyarakat. Menurutnya, jika sumber daya masyarakat siap, maka akan terjadi geliat ekonomi. Namun ini bukanlah hal yang mudah, karena banyak tantangan yang harus dihadapi ke depannya. Wan Siswandi juga menambahkan, ini betul-betul membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Terkait kesiapan masyarakat, kawasan wisata ini akan banyak pengunjung dari segala penjuru yang datang. Wisata dibangun dengan tujuan agar mampu menggerakkan ekonomi. Wan Siswandi juga menyampaikan harapannya semoga dengan adanya daerah wisata Pering dapat mendatangkan wisata dari berbagai daerah dalam negeri maupun luar negeri. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti Natuna tidak hanya dikenal dari sisi migas, kemudian pertahanan, tapi juga tentunya dari sisi wisata dan juga perikanan yang lain. Tapi sekarang khusus wisata.
Baik, teman-teman, terima kasih masih bersama kami di NBK Ngobrol Bareng Kominfo dan masih bersama narasumber yang kita banggakan. Luar biasa. Dari genre Kabupaten Natuna dengan sepertinya mereka layak banget di sini ya. Iya. Dari apa yang kita obrolin, kita tahu kenapa mereka berprestasi. Iya, benar. Jadi dengan segala apa yang pengalaman yang telah mereka bagikan, ceritakan kepada kita, kita harapkan tentu ada harapan-harapan juga ya dari mereka ya untuk generasi muda atau remaja di Natuna itu kedepannya harus gimana gitu. Sayang banget kita udah di akhir nih, nggak terasa udah 1 jam. Iya, nggak terasa kita udah masuk ke sesi terakhir adik-adik. Ke closing statement, kita pengen dengar closing statement dari adik-adik masing-masing. Dari siapa dulu nih? Sausan bisa. Oh, Fikri jawab dulu lagi. Tapi biasa ladies first. Iya, ladies first dulu. Udah dari Ulan. Iya, yang penting Kak Ulan. Oke, closing statement dari saya mengharapkan remaja-remaja Natuna lebih baik ke depannya, lebih aktif, lebih produktif, kalau bisa gabung di generasi berencana Kabupaten Natuna. Dan saya harap orang-orang Natuna semakin open minded dengan adanya materi-materi di generasi berencana ini. Iya. Itu harapan untuk pemerintah ada nggak? Harapan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan organisasi generasi berencana, karena kami inilah orang-orang yang akan mensosialisasikan, yang akan menjadi role model, pelopor dan pelapor bagi remaja-remaja Natuna. Jadi mohon dukungannya Bapak-Bapak Ibu pemerintah. Untuk pihak yang udah mendukung selama ini mungkin ada terima kasih terima kasih kepada Dinas DP3AP2KB yang sudah baik sekali, pembina kami yang sangat-sangat baik, yang mau membimbing kami dari kabupaten, provinsi, setiap kegiatan. Beliau tidak pernah hadir pas kami kegiatan, tapi beliau selalu mendukung kami pada saat persiapan. Sangat-sangat berterima kasih sudah diberikan pembina yang sangat perhatian ke organisasi kami. Sebutin namanya dong. Ibu Gusti Juwana. Terima kasih Ibu. Oke, dari Ulan cukup? Cukup. Oke, Sausan. Harapan Sausan. Harapan Sausan mungkin untuk remaja-remaja yang di Natuna. Semoga remaja-remaja yang ada di Natuna bisa menjadi agen of change untuk kita, oleh kita, dari kita. Gimana caranya kita bisa membangkitkan nama Natuna ke depannya lebih baik lagi. Gimana Sausan pengen remaja-remaja di Natuna itu semoga tidak ada lagi yang namanya adat kayak nikah dini. Semoga mereka juga bisa mengerti dan lebih memahami edukasi tentang persiapan perencanaan kehidupan berkeluarga di masa depan. Mereka bisa menemukan life skill mereka bisa memahami jati diri mereka untuk masa depan mereka. Semoga Sausan sangat berdoa sekali remaja-remaja di Natuna itu bisa menjadi menjadi contoh gitu. Ya, jadi agar regenerasi mereka tuh kedepannya lebih baik lagi. Terus untuk pemerintah, Sausan pengennya semoga program Sausan Genre Goes to Island bisa sangat didukung oleh pemerintah agar kami bisa melihat potensi-potensi remaja yang ada di pulau-pulau, karena terkadang kami tuh nggak ternotis gitu, hanya ternotis tuh yang seumuran besar saja. Jadi kami tuh pengen tahu nih gimana sih potensi remaja yang ada di pulau-pulau, kita tuh nggak tahu gitu. Terkadang mereka di pulau-pulau itu, mohon maaf, kadang kayak orang-orang dulu tuh kayak udah mikir udahlah tamat SMA nggak usah ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi lagi, karena kayak jadinya di dapur juga. Susah nggak mau ada orang yang mempunyai mindset seperti itu. Jadi pengennya kita tuh maju sama-sama, kita tuh bisa ngerubah Natuna lebih baik lagi itu sama-sama, jangan hanya yang di seumuran besar saja gitu, tapi yang di pulau-pulau juga ternotis gitu. Jadi harapan Sausan semoga kita bisa membangun Natuna lebih baik lagi bersama-sama. Jadi pemerataan hak anak itu bukan di Bunguran tapi di seluruh kecamatan. Di mana anak-anak bisa punya standar hidup yang layak. Iya, siap. Terima kasih Sausan. Sekarang Fikri. Oke, harapan Fikri ke depannya sebagai duta genre Provinsi Kepulauan Riau, terutama berfokus di Natuna. Harapan Fikri itu adalah para remaja bisa merubah mindset. Terkadang Fikri mendengar kata gender equality, terkadang kesetaraan gender di Natuna itu terkadang sering menganggap remeh wanita.
Fikri sendiri kaum laki-laki itu kita sebagai laki-laki tidak boleh menganggap perempuan karena perempuan berhak menjadi pelopor, menjadi independent woman kan. Jadi harapan Fikri hanya simple untuk para remaja, para generasi muda, jangan pernah engkau merusak para perempuan karena mereka lah yang akan menjadi penyusun daripada laki-laki, pengurus Luar biasa. Dan untuk pemerintah, Fikri harap bisa membantu dalam investor atau melakukan pencetak kartu habit card, dan ini merupakan hal kecil bisa Fikri lakukan kepada remaja Natuna untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Itu saja sih closing statement dari Fikri. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Nah, Sobat Kom, teman-teman dari Duta Genre ini ada salam genre. Iya, jadi mau kita perkenalkan di sini salam genre itu gimana? Boleh? Ya, siapa yang pimpin? Boleh. Ya. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Natuna. Bergerak dari hati, mulai menginspirasi. Genre Kepri. Tak nak kawin muda sebelum berjaya. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Ya ampun, keren banget. Merinding. Bergerak dari hati, mulai menginspirasi, tak nak kawin muda sebelum berjaya. Kalau nasional? Berencana. Enggak. Saatnya yang Saatnya muda. muda yang berencana. Saatnya yang muda yang berencana. Jadi simbol-simbolnya nggak sembarangan. Iya, benar. Iya, ada artinya, ada maksudnya. Jadi memang setiap lingkupnya dari kabupaten, provinsi punya targetnya masing-masing yang representasi dari slogan itu sendiri. Karena luar biasa hari ini ya. Iya. Ya teman-teman, semoga teman-teman di rumah, remaja-remaja khususnya terinspirasi ya Bang. Benar. Ya, untuk Mulai bergerak, mulai menginspirasi, dan mulai untuk tadi mewujudkan kehidupan kesetaraan yang layak. Baik tadi gender equality, terus bagaimana edukasi tentang hal-hal yang kemudian dianggap tabu, dan mungkin juga mendapat dukungan dari pemerintah. Iya. Baik, kita doakan kalian adik-adik remaja yang mewakili remaja-remaja lainnya ya, tetap bersemangat dalam menjalankan program-program kalian ke depannya nanti. Nanti kalau ada kegiatan boleh Berkolaborasi lagi ya dengan info. kabar-kabari ke kita kan ada kayak Benar. apa genre gastus plus dan kita Karena MBK sendiri memang targetnya milenial ya. Iya. Benar. Dan zilenial. Zilenial. Sekarang udah masuk generasi Z ya. Udah zilenial. Oke. Ya, jadi kita pengen tahu juga sebelumnya emang kita belum pernah hadir ya Bang ya, belum pernah melihat langsung gitu kayak tadinya kegiatannya itu seperti apa gitu. Kalau Duta Genre sih udah sering dengar gitu, cuman belum ada kesempatan untuk melihat langsung kegiatannya itu seperti apa aja gitu. Semoga COVID segera menurun dan kegiatannya mungkin udah bisa direalisasikan. Amin. Iya, amin. Baik, udah nih Bang. Udah, kayaknya masih pengen banget ngobrol. Tapi kita udah harus berakhir. Kita ngobrol setelah ini. Setelah ini ngobrol berakhir. Oke. Baik, saya Muhammad Fatri Kailani, tentunya bersama saya Bara Fernanda. Sampai berjumpa di episode Ngobrol bareng Kominfo berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ngobrol bareng Kominfo. Acara ini diselenggarakan oleh